Selamat malam semuanya. Hari ini apa yang saya khawatirkan akhirnya benar-benar terjadi. Karena sejak awal tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, saya sudah khawatir akan ada pihak-pihak tertentu yang akan menyalah-nyalahkan Presiden Jokowi. Dan hari ini itu terbukti karena kemudian pihak Aremania melayangkan somasi secara terbuka, termasuk salah satunya adalah untuk Presiden Jokowi. Presiden dituntut untuk meminta maaf secara terbuka di media dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Kalau dalam kurun waktu 3 kali 24 jam Presiden tidak merespon dan tidak menyampaikan permintaan maafnya, maka pihak Aremania akan melanjutkannya ke jalur hukum. Dan dalam somasi ini yang dituntut untuk meminta maaf tidak hanya Presiden Jokowi, tapi juga Ketua PSSI, DPR, Kapolri, dan Panglima TNI. Kalau kepada Ketua PSSI, itu sangat-sangat masuk akal karena sepak bola di Indonesia memang langsung di bawah PSSI. Dan kepada Kapolri dan Panglima TNI, itu juga katakanlah masih cukup masuk akal. Karena dua institusi ini menjadi bagian dari pengamanan di Stadion Kanjuruhan Malang. Ada unsur Polri dan TNI. Ya meskipun terlalu tinggi kalau kemudian Kapolri yang harus meminta maaf. Karena ini kan urusan wilayah dan lokal. Mestinya ya cukup selesai di Kapolres dan Kapolda Jatim. Dan setahu saya Kapolres Malang dan Kapolda Jatim sudah menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka. Tapi ya katakanlah masih cukup masuk akal kepada Kapolri dan Panglima TNI dituntut untuk meminta maaf. Tapi kepada Presiden Jokowi, ini dari mana hubungannya gitu? Dari mana sebab akibatnya? Kenapa Presiden tiba-tiba harus meminta maaf atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan? Padahal ini kan pertandingan antara Arema versus Persebaya gitu ya. Dan dalam satu stadion ini mereka cuma isinya supporter Arema aja gitu. Nggak ada supporter dari Persebaya. Nah, ketika terjadi insiden atau tragedi seperti ini yang disalahin adalah Pak Jokowi. Yang disuruh meminta maaf adalah Presiden Jokowi. Lah gimana? Kalian main-main sendiri, nonton-nonton sendiri. Yang disalahin Pak Jokowi. Aneh gitu. Apa nggak sekalian pabrik sepak bola, pabrik bolanya gitu, atau pabrik jersey, perusahaan-perusahaan yang memproduksi jersey kaos sepak bola itu sekalian aja kalian somasi itu. Dituntut sekalian gitu karena mereka menjadi bagian dan ada di lapangan waktu itu. Tuntut aja sekalian gitu daripada kalian nuntut presiden. Dan kalau maksudnya kalau presiden tidak meminta maaf maka ini akan dilanjutkan kepada jalur hukum, maksudnya gimana? Kalian mau melaporkan presiden kepada kepolisian? Kalian mau presiden dipenjara atau gimana? Ketika ini terjadi di Malang, terjadi kerusuhan di Malang oleh kalian sendiri, lah kok kalian nuntut presiden? Gimana itu cara berpikir atau alur logikanya gitu? Ya, tapi saya sudah ngerti sih. Memang ada pihak-pihak yang kayaknya ingin memanfaatkan momentum ini gitu. Karena kalau misalkan tiba-tiba presiden juga meminta maaf secara terbuka, nanti kan muncul tuh, oh berarti memang salah presiden. Oh berarti ini emang salah pemerintah. Ujung-ujungnya apa? Demonstrasi besar-besaran. Udah pernah terjadi kan sebelum-sebelumnya gitu. Dan kita sudah belajar dari itu. Kalau ada orang meminta maaf, berarti dia salah dan harus dihukum. Nah kalau presiden yang minta maaf dan harus dihukum, gimana caranya? Demonstrasi, lengserkan presiden. Mungkin itu tujuannya gitu, saya nggak ngerti. Tapi dari sini saja, saya juga heran gitu, kok bisa Aremania melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi dan dikasih waktu 3 kali 24 jam gitu. Ini apa-apaan? Kalian yang bikin ulah, kalian sendiri yang nonton, kalian sendiri yang ribut. Lah kok Pak Jokowi yang disuruh minta maaf? Karena dalam hidup ini, kan nggak mungkin kita meminta maaf untuk sesuatu yang nggak kita perbuat gitu. Ini coba apa hubungannya antara presiden dengan pertandingan di Stadion Kanjuruhan? Apa coba? Kan nggak ada kaitannya sama sekali gitu. Kalau misalkan namanya Piala Presiden mungkin masih masuk akal lah. Lawang ini liga gitu. Kenapa yang disuruh minta maaf adalah Presiden Jokowi? Yang ributkan kalian gitu. Lalu kemudian yang kedua dalam surat somasi itu, Aremania juga menuntut. Ini saya bacakan biar pas gitu ya. Nomor 2. Menuntut adanya pernyataan secara terbuka dari pihak pengamanan dan penyelenggara melalui media
bahwa timbulnya korban jiwa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang adalah murni kesalahan penyelenggara maupun satuan pengamanan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah somasi terbuka ini disampaikan. Jadi kalian maksudnya ingin mengkonfirmasi, ingin mendapatkan sebuah pembenaran bahwa tragedi ini sehingga mengakibatkan 100 lebih korban jiwa meninggal dunia di stadion ini gitu ya. Ini semua tragedi ini terjadi gara-gara kesalahan pengamanan. Jadi bukan salah kalian gitu. Itu maksudnya gitu kan. Kalian kan nggak salah gitu ya. Yang salah ini polisi, yang salah ini TNI, yang salah ini panitia. Kalian nggak salah. Supporter itu nggak salah gitu kan. Itu kan maksud dari somasi ini gitu. Saya nggak ngerti gitu. Kalian yang rusuh, kalian yang nonton sendiri, kalian yang ribut sendiri gitu. Ini sekarang nyalah-nyalahin kepolisian, pengamanan, panitia pelaksana. Ya oke lah, mereka semua salah. Polisi ya salah, pengamanan salah, panitia pelaksana salah. Tapi kalian kan juga salah gitu. Kenapa dalam somasi ini yang dituntut untuk meminta maaf, yang dituntut untuk menyatakan bersalah cuma pihak pengamanan dan panitia pelaksana? Kenapa kalian nggak ngerasa bersalah gitu? Dari 100 orang yang meninggal dunia, kalian kayaknya nggak ngelihat soal nyawanya, nggak menghargai soal nafas mereka yang sebelum masuk stadion masih ada gitu. Kalian nggak menghargai itu, kayaknya kalian cuma berpikir soal diri kalian sendiri gitu, yang nggak mau ngerasa disalahkan, nggak mau disalah-salahkan gitu. Ya, nggak tahu ya. Saya dulu tuh ketika kuliah gitu ya, ketika kumpul dengan teman-teman gitu, sesama anak-anak Indonesia, kami itu sering cerita gitu. Kenapa di Indonesia ini sering banyak korupsi, banyak koruptor gitu. Lalu kemudian ada teman saya, kami masuk kepada satu kesimpulan bahwa mungkin gitu ya, ini mungkin koruptor-koruptor di Indonesia gitu ya, itu terjadi begitu banyaknya sekarang ini, itu gara-gara pola pendidikan kita ketika kita masih kecil. Karena ketika kita masih SD, masih anak-anak gitu ya, kita kan diajari sama cerita-cerita si kancil gitu. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun. Ya jadinya ya sekarang banyak kancil di DPR, di pejabat-pejabat di Indonesia gitu. Mungkin gitu ya, mungkin ada unsur-unsur kesalahan pendidikan di masa kecil kita. Dan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang dan Aremania yang tidak mau disalahkan sekarang ini gitu ya. Saya jadi berpikir mungkin gitu ya, mungkin juga ada unsur kesalahan pola pendidikan kita ketika kita masih kecil. Karena ketika kita masih kecil itu, kalau kita jatuh gitu ya, yang disalahin adalah lantainya. Lantainya ada licin lah, lantainya ada kodok lompat lah dan sebagainya. Sehingga ketika ada anak jatuh, yang disalahin ya lantainya. Bahkan lantai itu sempat dibukul gitu sama orang tua gitu ya. Itu kan pola-pola yang salah. Maka kalau mungkin hari ini terjadi satu kelompok orang yang tidak mau disalah-salahkan gitu ya, atas tragedi yang menewaskan sampai ratusan orang, mungkin ya ini adalah dampak dari kesalahan kita ketika mendidik anak-anak dulu ketika masih kecil gitu. Ya bukan kesalahan kita, kesalahan orang tua kita ketika dulu mendidik anak-anaknya gitu. Karena ketika jatuh yang disalahin anaknya. Yang disalahin lantainya gitu. Ya sekarang yang terjadi ini. Mereka nonton sendiri, satu stadion isinya mereka sendiri, terjadi rusuh, ada korban, yang disalahin presiden, yang disuruh minta maaf Kapolri, Panglima TNI. Mereka nggak rasa bersalah karena suka nyalahin lantai gitu mungkin dulu gitu ya. Jadi sekarang yang nggak ada hubungannya pun disalah-salahin gitu. Dan kalau saya awalnya tuh sedih gitu ngelihat korban jiwa sampai ratusan orang, kan kita sedih sekali gitu. Kita ikut berduka gitu ya. Tapi kalau ngelihat cara berpikir orang-orang di sekitarnya dengan pembelaan yang luar biasa masifnya beberapa hari terakhir ini yang merasa mereka nggak bersalah gitu ya. Saya kok jadi kasihan sama yang selamat gitu. Ya karena mereka supporter Arema yang selamat hari ini gitu ya, yang entah itu nggak nonton atau nonton tapi selamat gitu ya. Mereka kan berpikirnya bahwa mereka ini nggak salah gitu. Yang salah semua tuh orang lain, Kapolri, Panglima TNI, perangkat pengamanan, mereka semua yang salah gitu. Sementara mereka muncul juga pembelaan-pembelaan gitu. Karena kalau Arema tanding di Malang itu memang biasa turun ke lapangan katanya. Ya meskipun kalian biasa turun ke lapangan, tetap aja itu sebuah kesalahan gitu. Kalau kemudian nyerang-nyerang pemain, nyerang ofisial, kan tetap harus diamankan para pemain dan ofisial ini supaya nggak dianarki sama kalian gitu kan.
Jadi kalau sampai di sini mereka masih memainkan narasi-narasi tidak bersalah, apalagi belakangan ini muncul tuduhan-tuduhan ini pembunuhan massal, genosida dan sebagainya, karena ketika ditembakkan gas air mata di dalam itu, di stadion itu, pintunya tertutup dan sebagainya. Itu saya sudah jelasin di video sebelumnya gitu ya. Ini juga adalah sebuah pembelaan yang mencari-cari kesalahan dari pihak luar gitu, tanpa mau berintrospeksi kepada dirinya sendiri, nggak mau ngaca, nggak mau bercermin gitu. Padahal kalau mereka mau menuduh bahwa ini adalah pembunuhan massal, mestinya kan mereka tahu gitu. Ada 2 anggota kepolisian yang juga meninggal dunia. Kalau ini emang disetting, di skenario sedemikian rupa, mestinya ya nggak ada korban dari pihak kepolisian gitu. Ini tuh tragedi, ini tuh musibah yang terjadi di satu stadion gitu. Gara-gara siapa? Ya gara-gara supporter yang masuk ke lapangan, gara-gara ada orang yang memprovokasi gitu. Itu masalahnya loh. Ini kenapa fokusnya cuma menyalah-nyalahkan anggota kepolisian? Kenapa kemudian diisukan ini ada unsur kesengajaan atau pembunuhan massal dan sebagainya? Padahal kalau kalian nggak anarkis ya nggak ada cerita-cerita ini, nggak ada gitu. Lalu kemudian dari nomor 3 somasi dari pihak Aremania ini, mereka menuntut juga gitu bahwa menjamin tidak adanya tindakan represif di masa yang akan datang. Saya bingung tuh, polisi represif itu merespon itu karena memang ada ancaman gitu. Represif itu kan respon, pengamanan atau penghukuman gitu kan. Nah, polisi itu kan bukan orang gila, mereka kan manusia gitu. Kalau terjadi ancaman kepada mereka dan kepada kelompok yang mereka lindungi, kelompok VIP, pemain Persebaya, pemain Arema dan tim ofisialnya gitu ya. Ya mereka harus melakukan pengamanan gitu. Harus ada tindakan. Nah, kalau kalian menuntut agar tidak ada tindakan represif, apakah kalian juga bisa kita tuntut untuk tidak ada tindakan-tindakan anarki atau turun ke lapangan? Bisa nggak kalian juga berjanji untuk itu di masa yang akan datang? Kayaknya kok nggak bisa gitu. Kayaknya kok nggak ada yang bisa menjamin itu tidak akan terjadi gitu. Makanya dari ini gitu ya, saya sudah memprediksi sejak awal gitu. Sejak awal tragedi ini terjadi, sejak awal pagi saya baca ada korban 125 orang, pertama kali berita itu muncul gitu ya. Itu kan muncul banyak sekali pembelaan-pembelaan dari kelompok Aremania, dari kelompok supporter Arema gitu. Memang pada intinya mereka nggak merasa bersalah. Awalnya saya pikir saya nggak mau menyerang Aremania, saya nggak mau menyalahkan Arema, saya hanya fokus kepada pihak kepolisian dan panitia. Yang pihak kepolisian karena menggunakan gas air mata dan itu menimbulkan kepanikan, dan kepada panitia karena nggak sigap sehingga beberapa pintu di stadion itu ada yang nggak terbuka. Awalnya saya mau fokus kepada 2 hal ini, tapi ketika masifnya pembelaan-pembelaan dari kelompok supporter Arema gitu ya, yang merasa bahwa mereka nggak salah, akhirnya saya pikir memang klub ini harus segera dibubarkan. Kenapa? Karena kalau mereka dibiarkan, kalau ada pertandingan lagi dan lagi, ini kemungkinan terjadi seperti ini lagi itu sangat-sangat tinggi. Karena apa? Karena mereka yang berhasil selamat atau ada hari ini, mereka nggak ngerasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka tunjukkan di lapangan, dengan turun ke lapangan dan mendatangi pemain dan ofisial. Ini melanggar aturan gitu. Tapi mereka nggak ngerasa bersalah. Nah gimana? Gimana caranya kita memperbaiki kalau yang mau diperbaiki itu ngerasa nggak salah gitu? Ini nggak bisa. Satu-satunya cara untuk membuat mereka sadar adalah dibubarkan. Supaya apa? Supaya mereka mengerti kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Supaya mereka mengerti bahwa seratusan orang yang meninggal dunia itu juga gara-gara mereka, gara-gara supporter yang turun ke lapangan gitu. Ya, tapi hari ini semakin terkonfirmasi gitu, dengan ngeyelnya mereka, dengan meminta Pak Jokowi itu meminta maaf secara terbuka dan disomasi Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPR RI, disomasi sama Aremania gitu ya. Ini semakin terkonfirmasi bahwa memang mereka itu ya mentalnya belum siap gitu, atau ya nggak layak berkumpul menjadi satu supporter sepak bola gitu, karena nggak ngerasa bersalah gitu. Dan ya saya tahu gitu, saya juga diserang sama beberapa orang pendukung Aremania gitu ya, di sosial media, di TikTok, video-video saya itu dipotong-potong gitu, terus kemudian dikasih caption yang ya
provokatif dan sebagainya gitu ya. Ya itu bagian dari resiko ketika saya coba mengedukasi dan menyadarkan teman-teman sekalian bahwa kesalahan bersama itu ya termasuk kalian juga gitu, termasuk pihak supporternya. Saya nggak menyalahkan hanya supporter, tapi juga menyalahkan kepolisian juga disalahkan, panitia pelaksana juga saya salahin gitu. Supaya apa? Supaya adil semua, supaya masalah ini benar-benar selesai, supaya ratusan orang yang meninggal dunia itu nggak meninggal sia-sia, supaya ada evaluasi untuk kita bersama gitu. Ya, kalau sekarang kalian nyerang saya di sosmed, di Facebook, di TikTok gitu ya, yang mengancam kalau ketemu di jalan dan sebagainya, mau ngancam nyerang saya dan sebagainya gitu. Itu kan semakin terkonfirmasi bahwa kalian hari ini yang selamat atau yang masih hidup sebagai supporter Aremania gitu ya. Emang apa ya bahasanya ya? Emang sekeras itu gitu. Ada orang mau menyadarkan kalian bahwa kalian itu bersalah dan mau mengajak kalian itu untuk merenung sejenak gitu ya. Kalian malah ancam-ancam itu. Awas kamu kalau ketemu, awas nanti. Ya kalau kayak gini ya wajar kalau kemudian ada banyak orang meninggal dunia dalam tragedi ini. Ya karena yang hidup, ya karena yang selamat. Ya kayak kalian gitu. Yang suka ngancam-ngancam, yang barbar, yang keras dan sebagainya. Wajar kalau kemudian jadi banyak yang meninggal gitu. Ya karena kalian ya seegois itu gitu. Jadi ya saya nggak tahu lah bagaimana kalian mau menyikapi ini, tapi bagi saya, tugas saya adalah menyampaikan dan mengajak kita semua, mengajak kalian untuk menyadari bahwa ini adalah sebuah tragedi yang sangat-sangat luar biasa dan harus kita jadikan pelajaran. Kalau kalian nggak mau belajar dari ini ya selamanya ini nggak akan pernah selesai dan mungkin akan terulang lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.